Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti janji saya mau bikin vlog lagi. Kali ini dengan ibu dosen cantik kita, Ibu Dr. Wasiatur Rahma. Beliau ini adalah dosen aktif di Universitas Airlangga, jurusan atau Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai Bun. Hai. Seneng ya? Baik-baik. Seger ya Bun. Ini kita lagi di mana ini Bun? Lagi di Bali, kita nginep di Anvaya Hotel. Saat ini kebetulan kami presenter di Apaya. Apaya, Ya, jadi Call for Paper. Call for Paper tadi keren banget ya. Jadi Apaya itu annual meeting conference Yes. itu yang dilakukan Bank Indonesia. Dan ini tadi dihadiri 16 negara ya, 16 sekitar 16 negara. negara. Terus alhamdulillah kami terpilih untuk bisa presentasi. Itu seleksinya ketat banget loh guys. Jadi kalau kalian yang suka nulis, ini kita dari 450-an 50-an paper yang tersaring, yang terpilih ada 40-an. Ada ya? 40-an. Jadi Ya, dari 10% dari 400. 400 ya. Luar biasa, memang ketat sih. Ketat sih ya. Oke, kali ini kita sesuai janji saya mau ngobrol soal tentang ekonomi pembangunan. Nah, ini langsung ke expertnya. Kalau dulu kan perspektif saya sama suami ya. Kali ini sama Ibu Dr. Wasiatur Rahma. Bun, dulu S1-nya itu jurusan ekonomi pembangunan. Ya. Dari universitas? Dari Universitas Hasanuddin. Kebetulan Universitas Hasanuddin ini di Makassar. Dulu namanya Ujung Pandang. Oh iya dulu sih. Ujung Pandang, Dulu Ujung Pandang. belum berubah jadi Makassar kan. Ya. Jadi namanya Ujung Pandang. Terus kebetulan saya diterima PMDK ke sana dan ini sebenarnya pengalaman yang cukup istilahnya baik ya. Karena sebenarnya saya itu cuma main-main mengisi PMDK itu. PMDK itu kalau sekarang itu namanya SNPTN. SNMPTN ya. SNPTN. Jadi main-main ngisinya, nggak tahu Unhas itu di mana, Universitas Hasanuddin itu di mana. Terus kita ngisi, ayo kita ngisi. Ternyata pada saat pengumuman kok yang diterima saya sendiri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah secara ini, tapi shock. Oh shock, karena kita jauh nggak ya. tahu di mana itu Unhas kan. Oh iya. Jadi shock, tapi ya itulah berkahnya banyak sehingga ya saya mungkin dengan melalui Fakultas Ekonomi Unhas, dulu namanya di Unhas itu namanya Fekon. Ya, jurusan studi pembangunan, Fekon, Fakultas Ekonomi. Nggak ada bisnisnya dulu. Jadi itu membawa berkah sendiri pada saya. Mungkin karena saya melalui Unhas sehingga saya bisa jadi dosen. Karena saya memang jadi asisten di sana. Oh gitu. Iya. Dulu untuk SMA-nya biasanya ini kan banyak yang tanya di Bun. SMA saya IPS Tulen atau saya IPA gitu, bisa nggak misalnya masuk di jurusan ekonomi pembangunan gitu? Sebenarnya nggak ada masalah dari mau jurusan IPA maupun IPS, cuman konsekuensinya kita tahu sendiri kalau di studi pembangunan itu orang kalau yang tidak tahu dikirain studi pembangunan itu adalah yang paling mudah di Fakultas Ekonomi. Ternyata studi pembangunan itu adalah yang benar-benar eksak. Jadi di Fakultas Ekonomi eksaknya itu ada di studi pembangunan, ilmu ekonomi pembangunan. Nah, dulu studi pembangunan, sekarang adalah ekonomi pembangunan yang punya Departemen Ilmu Ekonomi. Nah, tapi di situ adalah mencetak ekonomis gitu ya. Makanya saya ketika saya memilih itu, saya pernah ditanya dulu, kenapa sih kamu milih studi pembangunan? Kalau sekarang adalah ekonomi pembangunan. Cita-cita saya dulu ingin jadi menteri. Karena dulu kalau yang terpilih jadi menteri zamannya Orde Baru itu, saya lihat adalah basic dari studi pembangunan atau dari ekonomi pembangunan. Coba yang terbesit di benaknya Bu Rahma waktu itu siapa Bun? Tokoh ekonomi yang saya kagumi sebenarnya Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah ayahanda dari Bapak Prabowo Subianto. Beliau terkenal dengan sebutan begawan ekonomi. Selain itu ada Profesor Niti Sastro, JB Sumarlin, terus Profesor Dr. Emil Salim. Mereka itu saya kagumi semua. Jadi mereka itu di Orde Baru dulu adalah memang sebagai apa istilahnya penyemangat Orde Baru untuk juga
yang membenahi ekonomi Orde Baru pada saat itu. Jadi pemikir-pemikir beliau itu luar biasa. Kalau yang saat ini Bun, yang tokoh-tokoh saat ini yang sekiranya itu backgroundnya memang ekonomi pembangunan dan jadi orang yang jadi orang berpengaruh di Indonesia sekarang gitu itu ya? adalah Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati. Dan beliau memang basicnya adalah studi pembangunan. Dan jangan salah, ayo guys, jadi semangat harus kuliah di studi pembangunan kalau ingin jadi menteri. Jadi benar-benar studi pembangunan ini sebenarnya kalau di dalam sebuah pohon, studi pembangunan ini adalah akar yang menegakkan sebuah pohon. Tapi kalau manajemen, accounting itu ya yang lain lah, bisnis dan sebagainya itu adalah ranting cabangnya, karena itu mikronya. Kalau kita itu adalah makronya, jadi general. Kalau dulu kan terkenal dengan ekonomi umum, jadi itu zaman kakak-kakak saya dulu gitu. Itu namanya ekonomi umum. Jadi terus karena tadi Ibu bilang bahwa memang ekonomi pembangunan itu kayak eksaknya gitu ya, jadi matematikanya harus kuat. Jadi memang kalau saya merekomendasikan bukan artinya yang IPS itu tidak mampu, tapi menurut saya dari kalau untuk ke ekonomi pembangunan itu basicnya harus IPA, harus sains memang. Karena atau mungkin IPS tapi yang dia juga kuatkan mungkin ada yang malah justru anak saya IPS, yang ada dari IPS justru dia ekonometrinya jago. Nah jadi, karena dia mau mengeksplor sendiri, mau mencari tahu sendiri, belajar sendiri. Jadi semangat. Tidak ada yang tidak bisa. Apapun jurusannya. Saya kira kalau saya sih bukan berarti saya tidak merekomendit IPS, tapi dari IPS pun kalau dia memang semangat untuk bisa mencari tahu apa itu yang menjadi suatu kelebihan dari studi pembangunan, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Bu, jadi semua it's okay lah gitu loh. Yang dipelajari sebagian besar di ekonomi pembangunan tuh apa, Bun? Biar siap-siap nih. Yang jelas untungnya sekarang ini udah nggak ada kalkulus. Kalau zaman saya dulu ada kalkulus 1 dan 2. Kalau sekarang kita masih ada matematika. Kalau dulu kalkulus 1 dan 2 tidak lulus, tidak boleh ambil matek. Jadi jadi kalkulus itu sebelum matematika. Jadi itu kita dibarengkan kuliahnya itu dengan teknik dan kedokteran gitu loh. Jadi kita PPB namanya dulu. Jadi itu benar-benar kita digembleng yang mengajar juga orang-orang teknik, orang-orang eksak gitu. Dan memang di situ adalah kita mempunyai suatu basic di situ sehingga kita mampu untuk yang lain-lain. Kalau itu udah lulus, tinggal jalanin mulai dari matek 1, matek 2, nanti mikronya ya 1, 2. Kita dulu dapat 1, 2 semua. Makronya 1, 2. Terus selain pengantar loh ya. Selain pengantar statistik juga 1, 2, ekonometrinya juga 1, 2. Jadi semua. Nah, kalau saya memang dari dulu memang tertarik, spesial saya adalah pada moneter dan banking ya. Karena menurut saya ilmu yang sangat dinamik itu di moneter. Kita tahu bahwa ekonomi moneter itu sangat berpengaruh sekali dengan stabilisasi perekonomian yang ada baik nasional maupun global seperti itu. Jadi kalau saya katakan bahwa sebenarnya sebagai kunci dari bagaimana baiknya ekonomi itu, selain adanya fiscal policy harus ada monetary policy. Jadi sehingga harus inline, harus terintegrated gitu ya. Itu. Ya, jadi tips umumnya ini Bun buat adik-adik yang lagi menentukan, yang lagi galau mau milih, saya pilih jurusan apa kalau IPS, pengen di ekonomi pembangunan misalnya, itu apa aja punya harus disiapkan tadi? Yang harus disiapkan kalau yang dari IPS memang harus memperkuat matematikanya. Karena matematika itu kunci dari seorang akan mampu ke yang lain. Kalau di matematika itu sudah mampu, pasti yang lain juga mampu. Karena itu menjadi parameter lah. Menurut saya itu indikator seorang orang cerdas itu di mana, di matematika. Kalau matematikanya itu oke, pasti dia akan cerdas. Kenapa? Karena kita di studi pembangunan itu kan membangun modeling. Betul, modeling banget. Jadi modeling banget gitu. Jadi semi statistician. Betul. Makanya ketika sudah nanti lulus, itu pasti direkrutmen
ke tempat-tempat yang keren, yang kece gitu Iya. ya, kayak di Bappenas kalau Bank pemerintahnya, Betul. terus juga di Kemenko Perekonomian, terus di LIPI, Bank Indonesia. di Bank Indonesia, paling tidak di perbankan Iya. gitu. Terus juga bisa di pemerintah-pemerintah daerah yang membutuhkan, kayaknya di Bapeda kalau di pemerintah daerah itu ya yang Iya. membutuhkan memang secara kuantitatif. Betul. Gitu, karena kita kan jangan salah, kita ini harus selalu ngikuti karena dinamis sekali ya itu. Oke, gimana guys? Jadi kalau kalian masih bingung tentang ekonomi pembangunan itu bisa komen di bawah lagi ya, requestnya apa, karena ini sudah langsung pada narasumbernya. Dan tidak sulit. Nggak sulit Ekonomi ya. pembangunan itu menyenangkan, Menyenangkan. karena Anda nanti bisa jadi seorang ekonom yang menjadi artinya pengamat ekonomi, terus juga Anda akan laku gitu loh ceritanya Oh ya. ya, Bu Rahma ini terkenal sebagai dosen yang sangat dekat sama mahasiswanya. Jadi yang saya juga dulu mahasiswanya beliau, dan sekarang kita udah ya apa ya? Jadi teman. Jadi teman, jadi kayak partner partner, sekarang. terus jadi ibu sama anak juga gitu. Jadi jadi asik partner. gitu ya. Karena sama-sama profesinya. Iya. Tapi yang dari profesi yang lain kan banyak Ibu nih, Banyak. anak-anaknya Ibu di mana aja Bu profilnya? Yang jelas Lulusnya. anak saya, terutama yang saya langsung bimbing, saya tidak pernah punya bimbingan yang tidak bekerja di tempat yang keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, dan saya sampai merinding nih, bangga banget. Ada yang di Bank Indonesia, ada di LIPI, ada di LIPI itu apa Bun? Coba Bun. LIPI itu lembaga penelitian. Penelitian, Ya, ya. jadi yang memang nanti di LIPI itu Anda bisa sekolah sampai PhD dan bisa jadi profesor, karena memang fokusnya ada riset di situ. Bisa. Ya, terus yang selain LIPI itu ada di Bappenas, ada di Kementerian Perekonomian, Ya. ada di Kementerian Keuangan juga yang Betul. banyak. Terus juga di banking. Di banking itu tidak jadi teller, tidak jadi marketing, enggak, tapi di ODP-nya Betul, semua rata-rata anak studi ODP pembangunan itu yang jalur yang itu jenjang karirnya sangat jelas dan bisa menjadi pimpinan dalam waktu cepat. Betul. Kalau karirnya ODP bagus, itu ya. dia pasti akan ada jenjang karir sampai menjabat pada jenjang karir yang paling puncak nanti. Betul. Di situ. Jadi disitulah saya selalu mengatakan ketika saya mengajar anak-anak mahasiswa baru, wah saya di sini saya masuk untuk ngajar calon-calon ekonom, calon-calon gubernur Bank Betul, Indonesia, Bank Kan ada anaknya Ibu calon-calon juga menteri. yang jadi siapa? Pengusaha juga ya. Ada yang jadi pengusaha, banyak, ada. banyak, Jadi jadi pengusaha juga sukses. Jadi macam-macam lah di bidang karir yang sangat menurut saya sih extraordinary gitu ya. Luar biasa. Luar biasa Jadi nggak gitu. mesti. Jadi kalian kalau misalnya bingung, ntar kalau saya ambil ekonomi pembangunan bakal jadi apa? Ini tadi udah disebutkan sama Bu Rahma, banyak sekali bidang di situ. Iya. Oke guys, gitu dulu terkait dengan ekonomi pembangunan. Kita sambung lagi di next vlog ya Bu Rahma ya. Jangan bosan-bosan masih di vlog saya. Tolong di subscribe ya. Dan dan di like serta komen ya kalau ada tanya-tanya. Ada sesuatu yang misalnya kurang paham, kurang jelas, silahkan komen sebanyak mungkin. Saya tunggu subscribe-nya sebanyak mungkin guys. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.